Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang rusak dengan agama. Itu pernyataan terkenal dari seorang cendekiawan di abad pertengahan bernama Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mungkin sudah melihat banyaknya kerusakan di zaman dia ada karena begitu fanatiknya orang-orang dengan agama. Fanatisme tingkat halu ini memang susah diobati karena memang ada yang orkestrasi, ada yang memimpin demi kepentingan dia pribadi. Agama buat banyak orang adalah sebuah dogma yang tidak boleh dibantah. Apa yang tertulis di kitab suci itu sebuah perintah yang harus dijalankan tanpa orang boleh bertanya, apalagi mengkritisinya. Bahkan kritik terhadap ayat-ayat di dalam kitab suci di banyak tempat berarti urusannya adalah mati. Dan begitu kuat doktrin itu sehingga ketika dihadapkan pada sebuah kitab suci, orang jadi nggak punya harga diri. Padahal seandainya kita mau lebih luas pemikirannya, agama itu sebenarnya sebuah aturan supaya manusia nggak jadi binatang. Agama mengatur banyak hal yang dulu tidak teratur supaya manusia nggak jadi barbar. Tetapi buat sebagian orang agama adalah senjata. Agama dijadikan sebuah doktrin oleh mereka. Nggak boleh dibantah. Ini perintah langsung dari Tuhan. Dan itu adalah otoritas paling tinggi yang nggak mungkin kita tanya. Yang bisa kita tanya ya orang yang selalu mengaku kalau dia adalah tangan kanan Tuhan. Memegang penafsiran paling benar dari sebuah perintah Tuhan. Disinilah agama banyak diselewengkan. Jejak penyelewengan agama dari aturan untuk kehidupan menjadi alat untuk mengontrol manusia sesuai yang mereka inginkan setua adanya agama itu sendiri. Begitu banyak dulu kisah pemuka agama yang memanfaatkan agama untuk kepentingan dia semata. Buat cari kekayaan dan kekuasaan. Dan itu juga dimanfaatkan oleh para penguasa supaya mereka tetap ada di kursi kekuasaan. Orang-orang dikontrol dengan agama supaya mereka tidak bisa memberontak karena kekuasaan ini adalah perintah Tuhan. Dan semakin ke sini, model pemanfaatan agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan juga semakin bervariasi. Ada yang pakai bom bunuh diri, ada yang untuk pilkada, ada yang sibuk mengklaim kalau dia adalah cucu Nabi. Bahkan ada yang lebih masif dengan merampas tanah orang lain hanya karena ini adalah tanah yang dijanjikan. Semakin variatif modelnya, semakin banyak pula orang bodohnya yang menggunakan agama bukan untuk kebaikan, tetapi justru untuk menghalalkan kekerasan. Pokoknya atas nama agama semua benar. Bahkan membunuh, merampok, merampas hak orang lain, semua benar kalau itu atas nama agama. Yang lain salah, maka darahnya pantas untuk dikucurkan. Begitulah yang terjadi. Dan bukan hanya itu, aturan agama yang seharusnya dilarang menipu orang lain dipakai untuk menipu banyak orang. Maka muncullah travel haji abal-abal, investasi berbaju agamis, sampai penggandaan uang atas nama agama. Yang lucu yang kemarin di Depok, nipu orang pakai agama Islam dan babi ngepet. Lah babi kan di Islam haram, kok bisa disatukan dalam satu paket? Yang lucu lagi, si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Banyaknya kejahatan dengan model politisasi agama inilah yang membuat banyak orang juga menjadi apatis dan akhirnya menjadi ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Wajar saja sih saya kalau mereka berpandangan seperti itu karena logika berpikir mereka itu tidak bisa menerima kontradiksi. Katanya Tuhan menyuruh orang berbuat baik, tapi kok orang beragama justru yang paling banyak merusak? Berarti Tuhan itu nggak ada, begitu premisnya mereka. Di dunia modern ini, di mana media sosial menjadi dunia baru dalam cara berkomunikasi dan menerima informasi, model politisasi agama pun ikut beradaptasi. Propaganda pun semakin masif yang akhirnya membuat manusia terkotak-kotak dan hanya mau berkumpul dengan orang yang seagamanya. Kalau dia nggak seagama, dia
patut dicurigai. Ngeri memang kalau akhirnya kita tidak bisa memahami agama dengan akal dan hanya berpatokan pada dogma, maka manusia hanya akan menjadi robot yang tidak berjiwa. Mereka hanya patuh pada orang yang mendoktrin mereka atas nama agama, seolah-olah orang itu suci dan punya kedekatan dengan Tuhan. Situasi ini ada di agama apa saja, modelnya sama, agamanya saja yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata waktu mendekati akhir usia beliau, umatku akan banyak di akhir zaman, tetapi mereka seperti buih di lautan, bergerombol seolah yang paling benar, tapi kemudian hilang ditelan ombak yang membesar. Seruput kopinya. Markiras, mari kita menjadi orang yang waras. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.